Jadi masalah bumi ini keraknya miliaran tahun, apalah binatang purba, tidak ada masalah. Yohanes 1:3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Bagaimana iman Kristen menilai terhadap fosil-fosil binatang purba yang dikaitkan dengan iman Kristen berdasarkan firman Tuhan. Jadi kalau kita ngelihat tuh hari-hari penciptaan, hari pertama sampai hari Allah beristirahat gitu ya. Di situ nggak diterangkan tuh binatang-binatang fosil tadi, kayak misalnya dinosaurus, apa segala macam. Sementara rekam jejaknya ada, fosil-fosilnya semua bisa disaksikan bahkan dengan lengkap. Itu gimana kita menjawabnya? Boleh Kak langsung dijawab? Ya, Pak Erben, dijawaban tentang fosil-fosil. Ya memang kalau berdasarkan umur Alkitab kan baru berapa ribu tahun ya, ber-7.000. Tapi fosil-fosil itu kan ada yang mengatakan 70.000 dan lain sebagainya, berdasarkan uji karbon dating dan sebagainya. Nah, ini memang sesuatu hal, karena di dalam Alkitab ya, penciptaan hewan-hewan itu tidak berbicara hari dan tahun seperti kita, tapi itu lebih kepada bisa diartikan juga tahapan. Jadi kalau ada fosil-fosil hewan ya nggak masalah itu ya, karena contoh Allah menciptakan hari pertama, jangan pahami juga hari seperti ini, tapi bisa juga itu masa atau tahapan, karena arti hari di situ bisa masa, bisa tahapan juga, jadi nggak bertentangan. Walau juga nanti ada orang mengatakan itu maksudnya hari gitu ya, itu aja bro. Ya, kata yom itu ya, studi kata yom itu periode. Oh jadi dia nggak dihitungan dalam firman Tuhan, dalam Alkitab itu nggak pas-pas dia per hari gitu ya? Bukan, itu periode yang sangat panjang. Jadi nggak ada. Jadi masalah bumi ini keraknya miliaran tahun, apalah binatang purba, tidak ada masalah. Karena kata yom itu tidak bermakna demikian, gitu ya? Karena itu memang yang kalau teman-teman dari ateis ini kan melihatnya itu kan segala sesuatunya itu by data. Kemudian dengan fakta-fakta yang terlihat. Itu yang kesulitan kita menerjemahkannya ke dalam bahasa secara saintifik yang bisa mereka mengerti gitu loh. Saya ingat ya, sains itu bukan kesimpulan, sains itu metodologi. Itu metode, bukan kesimpulan. Jadi kalau orang pakai sains sebagai kesimpulan, itu metode. Ya. Ada sesuatu, premis-premis tertentu dibuktikan dengan sains, metodenya itu. Nah, ada hal-hal yang nggak bisa dibuktikan dengan metode saintis. Misalnya peristiwa yang terjadi di dalam sejarah, Yesus naik ke surga, disaksikan banyak orang. Kalau secara metode sainsnya itu tidak bisa dijelaskan. Kita punya hukum gravitasi yang menarik ke pusat bumi. Nggak ada orang naik ke atas. Nah, itu nggak bisa dijelaskan. Kemudian ketika Yesus mengubah air menjadi anggur di pesta Kana, pesta adat di Kana, sains kimia sehebat apapun nggak bisa jelaskan itu. Jadi ranahnya sains itu pun ada. Nggak semua harus dibuktikan dengan sains. Ilmu itu ada 3, ada rasional, ada kontrarasional, ada suprarasional. Berbicara tentang kuasa ilahi, itu suprarasional. Bahkan ilmu pengetahuan yang notabene disamakan dengan sains, dalam tanda kutip meskipun nggak semua. Misalnya ilmu psikologi. Ilmu psikologi mengakui manusia punya roh. Tapi ilmu psikologi sehebat apapun tidak bisa menjawab kemana roh manusia setelah mati. Nggak bisa. Artinya sains sendiri pun masih buta dengan dirinya. Pengetahuan pun masih belum menjawab ketidaktahuan pengetahuan itu sendiri. Ya,
Jadi itu metode, bukan kesimpulan. Ya, gitu.